Komunikasi antar tim sangat penting dalam berbagai situasi, terutama dalam situasi darurat atau krisis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi antar tim sangat penting. Yang pertama, meningkatkan keselamatan. Komunikasi antar tim dapat membantu meningkatkan keselamatan dengan memastikan bahwa anggota tim memahami situasi dan tugas mereka. Dengan demikian, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Dan yang kedua, mengurangi risiko kesalahan. Komunikasi antar tim dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dengan memastikan bahwa semua anggota tim memahami informasi yang sama dapat mengkoordinasi tindakan mereka. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Komunikasi antar tim dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sama mengkoordinasikan tindakan mereka. Dengan demikian, tugas-tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efektif. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran situasi. Komunikasi antar tim dapat membantu meningkatkan kesadaran situasi dengan memastikan bahwa semua anggota tim memahami situasi dan dapat mengantisipasi potensi bahaya. Dan yang kelima, mengurangi stres dan kecemasan. Komunikasi antar tim dapat mengurangi stres dan kecemasan dengan memastikan bahwa semua anggota tim dapat memahami dan mengkoordinasi tindakan mereka. Contoh dalam situasi darurat yang pertama, dalam situasi darurat seperti kebakaran di atas kapal, komunikasi antar tim sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami situasi dan dapat mengkoordinasi tindakan mereka untuk memadamkan kebakaran. Dan yang kedua, dengan komunikasi yang efektif, awak kapal dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kesadaran. Dengan demikian, komunikasi antar tim sangat penting dalam berbagai situasi darurat atau krisis. Dan yang berikut adalah contoh komunikasi antar tim efektif dalam situasi darurat. Yang pertama, situasi kebakaran di atas kapal. Awak kapal dek dan engine bekerja sama untuk menghadapi situasi darurat kebakaran di atas kapal. Contoh komunikasi antar tim yang efektif. Yang pertama, pemberitahuan awak kapal dek. Memberitahukan kepada awak kapal engine tentang kebakaran di atas kapal melalui radio komunikasi. Dan yang kedua, koordinasi. Awak kapal dek dan engine berkoordinasi untuk menentukan tindakan yang tepat untuk memadamkan kebakaran. Dan yang ketiga, pembagian tugas. Awak kapal dek dan engine membagi tugas untuk memadamkan kebakaran, seperti menyiapkan peralatan pemadam kebakaran dan mengarahkan awak kapal lainnya untuk evakuasi. Dan yang keempat, pembaruan informasi. Awak kapal dek dan engine terus memperbarui informasi tentang situasi kebakaran dan tindakan yang telah diambil. Ciri-ciri komunikasi antar tim yang efektif. Yang pertama, jelas dan tepat. Dan yang kedua, terkoordinasi. Dan yang ketiga, dua arah. Dan manfaat komunikasi antar tim yang efektif yaitu yang pertama, meningkatkan keselamatan. Komunikasi antar tim yang efektif dapat membantu meningkatkan keselamatan dengan memastikan bahwa semua anggota tim memahami situasi dan tugas mereka. Dan yang kedua, mengurangi risiko kesalahan. Komunikasi antar tim yang efektif dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dengan memastikan bahwa semua anggota tim memahami informasi yang sama dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Dengan demikian, komunikasi antar tim yang efektif sangat penting dalam situasi darurat untuk memastikan keselamatan dan mengurangi risiko kesalahan. Tantangan dalam komunikasi antar tim dapat berupa yang pertama, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Contohnya seperti orang-orang luar Eropa yang menggunakan bahasa Inggris dan ada orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dan yang kedua, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menjadikan tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim memiliki nilai dan norma yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dan yang ketiga, latar belakang yang berbeda. Latar belakang berbeda dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dan yang keempat, teknologi yang tidak memadai.
Teknologi yang tidak memadai dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim tidak memiliki akses teknologi yang sama. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dan yang kelima, waktu dan zona yang berbeda. Waktu yang berbeda dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dan yang keenam, gangguan emosi. Gangguan emosi dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim memiliki emosi yang kuat atau stres. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dan yang ketujuh, kurangnya kejelasan. Kurangnya kejelasan dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak memahami tugas mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi. Dampak dari tantangan dalam komunikasi antar tim yaitu kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi dapat menyebabkan kesalahan dan kecelakaan. Kesalahan dan kecelakaan dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Solusi untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi antar tim yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, dan yang kedua menggunakan teknologi yang memadai, dan yang ketiga mengatur waktu dan zona waktu yang berbeda, dan yang keempat mengelola emosi dan stres, dan yang kelima meningkatkan kejelasan dan kesadaran. Dengan demikian, memahami tantangan dalam komunikasi antar tim dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minimalkan kesalahan komunikasi. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan komunikasi antar tim. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dapat membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami informasi yang disampaikan. Dan yang kedua, hindari menggunakan istilah-istilah teknis yang tidak dipahami oleh seluruh anggota tim. Dan yang kedua, menggunakan teknologi yang memadai. Menggunakan teknologi yang memadai membantu komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Contoh teknologi dapat digunakan adalah email, telepon, dan aplikasi kolaborasi. Dan yang ketiga, mengatur waktu dan zona waktu yang berbeda. Mengatur waktu dan zona waktu yang berbeda dapat membantu memastikan bahwa semua anggota tim dapat berpartisipasi dalam komunikasi. Contohnya, menggunakan waktu yang sama untuk meeting atau menggunakan aplikasi yang dapat menyesuaikan zona waktu. Dan yang keempat, mengelola emosi dan stres. Mengelola emosi dan stres dapat membantu meningkatkan komunikasi antar tim, terutama jika anggota tim memiliki emosi yang kuat dan stres. Dan yang terakhir, komunikasi antar tim, misalnya DK Engine, sangat penting dalam berbagai situasi, terutama dalam situasi darurat atau krisis berikut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, izin Pak.